Lagi rame soal pelangi, tapi ini bukan soal lagu anak-anak berjudul Pelangi. Ini pelangi sebagai simbol gerakan LGBT karena Kedubes Inggris di Jakarta mengibarkan bendera pelangi pada tanggal 17 Mei, Hari Internasional Melawan Ketakutan dan Kebencian pada kalangan homoseksual. Selanjutnya terjadi pro dan kontra. Bagaimana kita menyikapinya? Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam Nusantara. Lagi rame soal pelangi, tapi pelangi yang dimaksud bukan lagu anak-anak ciptaan A.T. Mahmud yang akhir liriknya hampir semua orang Indonesia hafal. Pelangi, pelangi ciptaan Tuhan. Yang diributkan adalah pelangi sebagai simbol gerakan LGBT. Kenapa gerakan ini mengambil pelangi sebagai simbol gerakan? Karena orientasi seksual dan identitas gender seperti warna-warni kehidupan tidak hitam dan putih. Gender tidak hanya dikotomi laki-laki dan perempuan saja, tapi juga ada yang disebut dengan transgender. Keragaman identitas gender ini bukan impor dari Barat, sebenarnya juga ada dari Nusantara. Dalam studi gender di Sulawesi Selatan, di suku Bugis, ditemukan 5 jenis gender. Ada Makunrai yang dikenal sebagai perempuan, Oroane, laki-laki, Calalai, orang yang dilahirkan dengan jenis kelamin perempuan tapi berpenampilan seperti laki-laki. Calabai, orang yang dilahirkan dengan jenis kelamin laki-laki tapi berpenampilan perempuan. Dan bisu, yang tidak dianggap sebagai laki-laki dan perempuan. Soal orientasi seksual juga yang umum memang adalah orientasi ketertarikan ke lawan jenis yang disebut dengan istilah heteroseksual. Ini yang mayoritas. Namun ada orientasi seksual yang lain, misalnya ketertarikan sesama jenis yang disebut homoseksual, atau tertarik pada lain jenis dan sesama jenis disebut biseksual, atau yang tidak punya sama sekali ketertarikan seksual yang disebut aseksual. Kemudian akronim LGBT yang berarti lesbian, gay, biseksual, transgender atau transseksual, atau sering ditambah dengan LGBTIQ. I-nya merujuk pada intersex dan Q-nya adalah queer. Queer artinya aneh, tidak biasa, yang merujuk pada fenomena seksualitas yang mungkin belum bisa dijelaskan. Agar lebih simpel, akronim yang sering dipakai adalah LGBT+. Mengapa saya perlu membahas hal ini yang mungkin dianggap kontroversial? Karena inilah kenyataan hidup. Kenyataan sering tidak berbanding lurus dengan harapan dan keinginan. Banyak studi dan penelitian yang menjelaskan bahwa LGBT adalah ciptaan Tuhan di luar kehendak manusia. Laki-laki tertarik pada perempuan atau juga sebaliknya karena Tuhan yang menciptakan seperti itu. Tapi ternyata Tuhan juga berkehendak ada laki-laki yang suka pada laki-laki, ada perempuan yang suka pada perempuan. Ini juga merupakan kenyataan. Saya pernah tanya pada teman saya yang seorang gay, kenapa sih kamu kok suka pada laki-laki? Apa nggak bisa suka pada perempuan? Dia menjawab, kesukaan itu dorongan dari dalam dirinya. Sejak dia punya dorongan seksual, ketertarikan seksual,
atau disebut akil balik, memang dia sudah suka laki-laki. Menurut dia juga sudah pernah berusaha keras untuk suka pada perempuan karena tekanan sosial dan tatanan moral, namun katanya tidak bisa. Itu seperti membendung, melawan dorongan dari dalam dirinya, seperti mengingkari dirinya sendiri. Coba kamu yang suka pada perempuan, tiba-tiba dipaksa suka sama laki-laki, apa bisa? Tanya dia kepada saya. Saya hanya bisa menjawab, ya tidak bisa. Nah seperti itu juga saya, katanya. Tidak bisa dipaksa suka pada perempuan. Dia pun seperti curhat. Kalau saya bisa suka sama perempuan, buat apa juga saya suka sama laki-laki? Karena nantinya saya dicap abnormal, sakit, berdosa, menentang norma sosial, agama, adat. Siapa sih yang mau hidupnya dimusuhi? Awalnya saya menentang, tapi akhirnya saya harus berdamai. Mungkin Tuhan menciptakan saya seperti ini. Awalnya saya berpikir jawaban itu aneh. Tapi setelah dipikir-pikir kemudian, ya mungkin Tuhan menciptakan dia seperti itu. Banyak orang yang menganggap fenomena itu seperti, istilah cacat fisik dan normal. Ada perbedaan kemampuan fisik di situ yang ditakdirkan oleh Tuhan. Karena istilah cacat itu diskriminatif dan merendahkan, maka istilah itu pun diganti dengan difabel. Kependekan dari istilah different ability, kemampuan yang berbeda. Jadi tidak ada istilah cacat dan normal, tapi perbedaan pada kemampuan karena kemampuan fisik yang berbeda-beda. Saya tidak ingin mengatakan LGBT sama dengan difabel karena perbedaan yang sangat jauh. Yang ingin saya katakan adalah Tuhan menciptakan perbedaan kemampuan fisik manusia sebagaimana juga menciptakan perbedaan orientasi seksualnya. Sejak lama LGBT juga disebut sebagai penyakit kejiwaan, sehingga harus diterapi baik secara hormonal dan psikologis. Mungkin Anda pernah menonton film The Imitation Game tahun 2014 yang mendapatkan 8 nominasi penghargaan Oscar dan menang di kategori adaptasi skenario terbaik tentang tokoh ahli matematika Alan Turing yang lahir pada tahun 1921 dan meninggal 1954, yang nantinya Alan Turing itu berpengaruh pada adanya komputer modern. Dia memiliki kecenderungan suka sesama jenis laki-laki. Meskipun dia berusaha mengingkarinya dengan punya pacar perempuan, tapi dia tidak bisa. Kemudian karena waktu itu di Inggris homoseksual dianggap penyakit dan kejahatan, maka Turing pun dipaksa melakukan terapi hormonal dan dianggap penjahat, yang kemudian dia bunuh diri pada tahun 1954 karena tidak kuat akibat tekanan. Meskipun itu film, tapi berdasarkan biografi faktual. Pada tahun 2013, Ratu Elizabeth memberikan pengampunan kerajaan, royal pardon, yang artinya Alan Turing tidak bersalah. Pemerintah waktu itu yang bersalah karena memaksa Alan Turing sehingga bunuh diri. Dan setiap 17 Mei diperingati International Day Against Homophobia karena pada tanggal 17 Mei tahun 1990 Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencabut homoseksualitas dari daftar penyakit kejiwaan. Kalau saja kita percaya soal penyakit virus pandemi khususnya COVID-19 ini merujuk pada WHO, maka soal orientasi seksual termasuk homoseksualitas ini WHO sudah memberikan penjelasan yang sudah lama. Pembahasan ini saya tidak ingin mengajak Anda mendukung gerakan LGBT. Namun saya ingin mengajak Anda bahwa LGBT adalah
fenomena kehidupan yang tidak bisa diingkari, apalagi ada keinginan mau dimusnahkan. Banyak ketakutan pada LGBT karena ketidaktahuan. Dianggap LGBT ini menular, padahal tidak. Laki-laki yang suka pada perempuan tiba-tiba jadi gay, atau perempuan yang suka laki-laki tiba-tiba jadi lesbian, padahal tidak seperti itu. Dianggapnya LGBT ini juga akan memusnahkan ras manusia. Padahal LGBT ini fenomena sejarah, setua sejarah manusia. Karena sejak zaman kuno, misalnya melalui catatan Yunani kuno, juga ada fenomena ini, tapi buktinya manusia tidak punah. Karena homoseksual disebut orientasi seksual yang minoritas, yang heteroseksual lah yang tetap mayoritas. Homoseksual tidak akan pernah menjadi mayoritas. Ini sekedar ketakutan yang dibuat-buat. Contohnya Luxembourg adalah negara yang punya Perdana Menteri bernama Xavier Bettel, seorang laki-laki gay yang memiliki pasangan laki-laki yang resmi dan diumumkan ke publik. Tapi tidak ada data yang menunjukkan homoseksual tiba-tiba meningkat di sana. Atau pernikahan seksual kemudian dilarang. Tidak ada. Tapi saya juga tidak ingin mengajak agar Indonesia seperti Luxembourg. Indonesia tetap menjadi Indonesia. Yang ingin saya katakan bahwa ketakutan terhadap homoseksual tidak terjadi dengan kenyataan apa yang terjadi di Luxembourg. Tidak ada pergantian mayoritas. Tetap heteroseksual yang mayoritas meskipun Perdana Menterinya seorang homoseksual. Kemudian LGBT dikaitkan dengan penyakit HIV/AIDS. Padahal penyakit ini juga sangat rentan di kalangan heteroseksual yang melakukan hubungan seksual dengan penuh resiko. Maka memang wajar LGBT di sini dianggap sebagai ancaman dan dimusuhi karena masih banyak ketidaktahuan soal ini. Saya teringat ada pepatah Arab yang mengatakan an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia cenderung memusuhi apa yang tidak diketahui. Bisa jadi LGBT dimusuhi karena ketidaktahuan itu. Walhasil, Anda boleh tidak setuju pada LGBT, tapi kita tidak boleh melakukan kekerasan dan diskriminasi. Karena pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.